Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Bunda-bunda sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah, selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya, amin. Pagi hari ini kita semuanya bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini, tempat yang paling indah di dunia, tempat yang paling mulia di dunia, yang paling agung, tempat kita sujud, tempat kita memohon kepada Allah atas segala apa yang menjadi hajat kita. Dan pagi hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan moga-moga duduk kita, lelah kita, capek kita, semua yang kita lakukan di pagi hari ini khususnya Allah balas dengan pahala, dan insya Allah nanti akan kita petik di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita nantikan perjumpaannya, kita pengen ngobrol dengan beliau. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dilaporkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena sungguh Palestina, Gaza, Syam adalah barometer keimanan. Hebatnya ketika mereka dibombardir, ketika mereka dapat genosida dari Israel laknatullah, ternyata tidak ada keluh kesah mereka. Tidak ada mengumpatnya mereka. Mereka tidak ada sama sekali mengumpat, menghujat. Mereka hanya bilang, ya Rasulullah, besok aku akan lapor kepadamu ya Rasulullah, bahwa kaum muslimin diem ya Rasulullah. Mereka punya tentara ya Allah. Mereka punya jutaan, ratusan juta tentara ya Allah, tapi diem aja ya Allah. Maka apa yang kemudian menjadi program ya teman-teman panitia untuk kemudian menyisihkan sebagian apa yang kita miliki, moga-moga nanti juga dilaporkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara di Palestina, bahwa mereka akan bilang, ya Allah kaum muslimin diem ya Allah, kecuali jamaah JIH ini ya Allah. Mereka tidak bisa berangkat ke sana ya Allah, tetapi dalam kondisi yang mungkin tanggal tua, tanggal muda, waktu keuangan mepet, tapi mereka masih menyisihkan ya Allah. Sekedar hanya beli bros ya Allah, sekedar hanya beli jilbab ya Allah, sekedar hanya beli manik-manik ya Allah, tapi mereka meniatkan untuk kami ya Allah. Maka ya Allah, dengan wasilah itu ya Allah, maka ya Allah jauhkan mereka dari api neraka ya Allah. Nah, bunda-bunda sekalian, termasuk pagi hari ini ya, saya ingin melanjutkan pembahasan yang dulu sudah pernah saya singgung ya, soalan takdir, soalan qadha wal qadar, bahwa kehidupan manusia ini tidak pernah lepas dari takdirnya Allah. Ketika kemudian saya tanya kepada bunda-bunda sekalian ya, kalau ada orang yang tidak sholat, itu kehendak dia atau kehendak Allah? Kalau ada orang rajin sholat, itu kehendak Allah atau kehendak dia? Kalau ada orang jadi mualaf, itu kehendak Allah atau itu adalah kehendak Allah atau kehendak manusia? Kalau ada orang murtad, itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Terlihat ya, kalau jelek-jelek itu manusia, kalau baik-baik itu Allah. Kelihatan ini akidahnya di mana ini? Kelihatan. Ya, bunda-bunda kesini itu karena Allah atau karena kehendak bunda-bunda sekalian? Pokoknya kalau baik itu Allah. Kalau ada orang dapat, mohon maaf, kalau orang dapat hidayah, itu kehendak manusia atau kehendak Allah? Allah.
Kalau ada orang murtad, itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Kalau orang sholat, itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Kalau orang berzina, itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Baik, karena bingung semuanya, saya akhiri sampai di sini. Dan inilah yang kemudian sering saya dengar, dan kemudian ketika saya belajar kepada ustadz saya, inilah pemahaman yang terjadi di masyarakat. Pokoknya kalau baik-baik itu Allah, kalau buruk-buruk itu manusia. Pertanyaannya adalah, enak dong kalau ada orang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia dikehendaki Allah untuk sholat. Enak dong ya kalau kemudian ada orang yang kemudian dia dapat hidayah, tiba-tiba jadi orang baik, nanti masuk surga. Enak banget rasanya. Dan kasihan banget ada orang yang dikasih hidayah, sementara kita mengatakan Allah itu maha adil. Enak banget ya jadi orang, kemudian tiba-tiba dapat hidayah, kemudian jadi orang baik, kemudian masuk surga. Yang satu itu sebaliknya, dia nggak dikasih hidayah, jadi orang buruk, akhirnya kemudian masuk neraka. Pertanyaannya, kalau kemudian konsepnya begitu, pertanyaannya, di mana letak adilnya Allah? Di mana letak adilnya Allah? Dan apalagi ini kemudian dikuatkan dengan apa? Dalil. Atau ada dalilnya Ustadz. Misalnya surat Al-A'raf ayat 178. Ini kalau dipenggal sampai ayat di sini, wah bahaya sekali ya. Al-A'raf ayat 178. Oke. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtadi, famay yudlil faulaika humul khasirun. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang yang rugi. Ya, ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Kalau kita putus sampai di sini, maka kita akan memahami, oh orang yang mu'alaf, orang yang dapat hidayah, rajin banget sholatnya, rajin sedekahnya, itu karena dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau ada orang yang kemudian nggak sholat, nggak puasa, korupsi segala macam, di sini juga disebutkan, ya, yang kemudian ya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka orang itu adalah orang yang merugi. Semuanya karena Allah. Pertanyaannya adalah, mana yang benar ini? Karena semuanya karena Allah, seperti ayat tadi, atau ada campur tangan manusia sebenarnya? Oke. Bunda-bunda sekalian, pemahaman ini yang kemudian pernah memecah belah kaum muslimin menjadi dua bagian. Ya. Ada yang namanya Qadariyah. Moga-moga masih ingat. Ada yang namanya Jabariyah. Kurang lebih begini, Jabariyah itu adalah pemahaman yang pokoknya opo-opo itu Gusti Allah. Aku harus sholat gitu ya karena kehendak Allah, aku mau maksiat juga karena kehendak Allah. Kenapa? Karena semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua ini sudah tertulis, kita sedang menjalani peran kita, maka ya terserah Gusti Allah. Kalau saya jadi orang kaya, maka itu adalah kehendak Allah. Kalau saya jadi orang miskin, maka itu juga kehendak Allah. Itu Jabariyah. Qadariyah beda. Ini saya simpulkan aja, ini semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau ini beda. Qadariyah bilang, tidak bisa. Tidak bisa. Allah itu hanya menciptakan manusia, sementara semua perbuatan manusia itu maka pilihan manusia. Mau kaya itu juga karena manusia, mau miskin juga karena manusia, mau dapat hidayah itu juga karena manusia, mau kemudian murtad dan mu'alaf itu juga karena manusia. Ini karena manusia, kehendak manusia. Kehendak manusia. Yang benar yang mana? Qadariyah apa Jabariyah?
Yang semua ini kehendak Allah atau semua kehendak manusia? Ibu-ibu kesini itu karena kehendak Allah. Sementara kalau Jabariyah bilang ibu-ibu kesini, kalau Qadariyah bilang ibu-ibu kesini itu karena kehendak ibu-ibu sendiri. Tapi kalau Jabariyah enggak, karena kehendak Allah. Orang mu'alaf kehendak Allah, murtad juga kehendak Allah. Kenapa? Ayat tadi bilang begitu. Yang dikasih hidayah itu juga Allah, ya, dari Allah, yang dan disesatkan juga karena Allah. Nah, ini yang terjadi. Maka ini terjadi perdebatan yang sangat besar sekali sampai kemudian ada anekdot, ya, cerita rekaan tapi lucu, bagi saya pribadi lucu tapi bisa mengena banget. Namanya Qadariyah nantang Jabariyah. Hei Jabariyah, ayo sekarang tanding siapa pemahaman yang benar. Dengan cara apa? Kita cari duren. Cari durian? Iya. Gimana caranya? Ya pokoknya kita lomba dengan pemahaman kita. Maksudnya gimana? Kamu memahami bahwa semua kehendak Allah, sementara aku memahami bahwa semua adalah kehendak manusia. Yo, karena Jabariyah itu ya lomah lame gitu ya. Yo santai Pak. Yo aku belum dikasih Allah durian ya aku belum dapat. Mau cari di mana-mana yo tetap nggak dapat. Makanya dia duduk di musola. Qadariyah bilang, nggak bisa. Semua karena perjuangan manusia. Semua karena usaha manusia. Oh gitu, ya monggo silakan. Wong nggak musim durian kok. Bisa aja, kenapa? Aku akan nyari di mana? Monggo silakan, saya duduk di sini. Kalau Allah mentakdirkan saya, maka saya akan mendapatkan durian. Akhirnya Qadariyah mencari ke sana kemari, ke Purworejo segala macam dia. Akhirnya dapatlah durian sekarung, diborong durian paling akhir itu, diborong, brek langsung pamer ke Jabariyah. Jabariyah, ini bukti kalau manusialah yang semua menentukan perbuatannya. Aku dapat durian, mana durianmu? Lah aku kan belum dikehendaki oleh Allah. Aku yo nek oleh durian lah yo oleh. Ora iso. Ini bukti kalau manusia itu yang dan menentukan. Akhirnya apa? Wah, Qadariyah itu makan durian. Wah, enak banget. Lihat Jabariyah itu tilang-tilong mesake. Akhirnya ngambil durian, gandeng aku menang, nyoh tak kei. Jabariyah bilang, "Iya toh. Aku ket mau menang bae. Allah mentakdirkan kamu ngasih aku." Qadariyah bilang, "Lah kok iso ya?" Yang benar yang mana? Qadariyah apa Jabariyah? Nah, pokoknya Riyah pokoknya ya. Wong KBKB Riyah, Qadariyah namanya. Ya. Nah, ini penting ini, Bu. Pemahaman soalan takdir ini penting. Karena ini pernah memecah belah kaum muslimin. Kalau yang pertama tadi mengatakan semua karena kehendak Allah, maka nanti manusia akan mempertanyakan. Orang yang beriman lurus akan mempertanyakan, yaitu apa? Di mana adilnya Allah? Allah tiba-tiba memilih, kamu dapat hidayah, jerat masuk surga. Kamu tak sesatkan ya masuk neraka. Loh, aku yang disesatkan, aku yang masuk surga. Loh kok bisa? Lalu di mana keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil, tapi kenapa Allah milih-milih? Akhirnya benar, ya kamu tak sesatkan, masuk neraka. Ya kamu tak kasih hidayah, masuk surga. Loh terus di mana keadilan Allah? Itu yang pertama. Akibat yang kedua adalah banyak orang yang kemudian melegitimasi, ya, membenarkan apa yang menjadi kesalahan dengan dalil ini takdirnya Allah. Kowe iki kok ora salat? Ya iki takdirku. Akhirnya kiai datang nempeleng debuak. Kiai kok nempel aku? Iki yo takdirku. Jadi bahaya kalau kemudian pokoknya semua kehendak Allah. Tapi yang ini juga bahaya. Karena terkadang perbuatan kita tuh tidak semuanya selalu pasti menghasilkan. Bahkan dikatakan ya seperti pemahaman seperti ini akan mentiadakan peran Allah di dalam hidup kita. Maka dua-duanya salah, dua-duanya salah. Entah siapa yang salah gitu ya itu. Dua-duanya salah. Lalu mana yang benar? Dan ini juga terkait hidayah. Terkait hidayah. Maka budak-budak sekalian, ya, mana yang benar? Nah, ini kemudian ini adalah hal yang keliru yang tidak kita ambil sebagai bagian dari akidah kita.
Maka saya mengambil dari kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, Syakhsiyah Al-Islamiyah, juga kitab An-Nizamul Islam, Syekh Taqiyuddin. Maka beliau menjelaskan mereka memahami atau mereka membahas perkara yang tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena membenturkan antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Itu nggak nyambung. Kalau mau membahas takdir, maka kita harus memahami perbuatan manusia itu faktanya seperti apa. Maka kalau kita renungkan dalam-dalam, benar-benar ini benar, bismillah, ini moga-moga bisa membuka ya soalan memahami takdir. Perbuatan manusia itu sebenarnya ada di dalam dua lingkaran juga. Yang pertama lingkaran mukhayyar. Mukhayyar. Yang kedua lingkaran mujbar. Ya, mukhayyar, mujbar. Lingkaran mukhayyar menika adalah wilayah di mana kita diberi pilihan oleh Allah. Berarti kehendak siapa? Kehendak pilihan manusia. Maka ada ayat yang menyampaikan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuruha wa taqwaha. Aku ilhamkan di dalam setiap ciptaan, dalam kesemuanya ciptaannya, dua jalan, fujur atau takwa. Milio. Kalau fujur itu nanti ujungnya neraka, kalau takwa ujungnya surga. Silahkan milih, maka disitulah keadilan Allah. Ini nama lingkaran mukhayyar. Ya sederhananya ikhtiari. Lingkaran ikhtiar. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia juga hidup di lingkaran mujbar. Apa itu? Lingkaran di mana kita tidak punya kuasa sama sekali. Semua itu karena Allah, keputusan Allah. Jadi lingkaran ini wilayah yang dikuasai manusia. Kalau ini wilayah ketentuan Allah. Ketentuan. Sebenarnya semuanya itu ketentuan Allah. Maksudnya apa? Allah lah juga yang memberi kita pilihan. Tapi kita bahas adalah di sini benar-benar tidak ada peran sedikit pun manusia. Nggak ada. Kita dipaksa untuk menjalani sesuai apa yang menjadi ketentuan Allah. Contoh, kita lahir di Jogja, pernah milih nggak? Ya, wilayah ketentuan Allah. Pokoknya manusia tidak punya andil sama sekali. Ya, manusia nggak punya andil sama sekali. Ketentuan Allah. Hidung kita kenapa sih lubangnya dua? Menghadap ke bawah gitu ya. Itu semuanya adalah ketentuan Allah atau yang sering kita kenal sebagai qadha. Kan ada qadha wal qadar. Semua adalah ketentuan Allah. Kita nggak bisa ngelawan. Kita nggak bisa terbang. Kita nggak bisa berjalan di atas air tanpa alat. Ya, kita nggak bisa berenang di dalam air katakanlah 1 jam. Ya, menyelam 1 jam. Nggak bisa kecuali dengan alat. Ya, rambut kita, bentuk hidung, mata, semuanya ini adalah ketentuan Allah. Dan alhamdulillahnya, ini alhamdulillah, ini tidak dihisab, nggak dihitung sama Allah nanti di akhirat, nggak akan ditanya, ngopo kok kue pesek, nggak akan ditanya, kue pesek rambutmu keriting. Ya Allah, lah kan yang ngasih engkau ya Allah. Nggak akan ditanya tentang warna kulit, warna mata, segala. Nggak akan ditanya. Kenapa? Ini murni dari Allah. Nggak akan dihisap. Masalahnya hari ini, di zaman ini, banyak orang yang justru fokus di sini. Wong nggak dihisap. Kok malah pusing karo bentuk hidungnya. Nggak dihisap, kok pusing karo bentuk janggute. Berarti masalah operasi plastik, kecuali ya kalau memang itu terkait dengan kesehatan, rusak rumah harus diperbaiki nggak apa-apa. Tapi hari ini soalan penampilan, artinya ini soalan akidah sebenarnya. Ya, lawang putih dan hitamnya kulit itu tidak akan pernah dihisap. Tapi semua hari ini soalan sing cakep, sing cantik, sing ganteng ini nek warnane kulitnya itu putih.
Ya, padahal sejak awal dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan apa? Ya, oleh langsung dengan tanah yang bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang coklat, dan ada perpaduan duanya. Maka anak turun Adam itu otomatis nanti seperti itu. Ada yang Korea putih banget, yang Eropa merah kecoklatan misalnya, yang Afrika hitam, ya. Kemudian Indonesia itu agak sawo-sawo mateng rodok bosok sidik lah gitu ya dia. Ya, warna mata aja ada 8. Kalau dalam World Atlas itu, di atlas dunia itu ada 8 warna mata, ada biru, ada orange, ada keemasan, ada hitam, ada coklat. Indonesia itu lebih ke coklat perpaduan sama hitam. Tapi tetangga saya kemarin warna matanya merah. Keculek namanya. Bukan dari sononya, ya. Nah, banyak orang yang kemudian malah pusing memikirkan sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah, yang tidak akan ditanya. Paling repot tuh nanti kalau rambut keriting itu. Kenapa? Karena rambu-rambunya semua ditulis nih, lurus jalan terus gitu ya. Yang keriting stop gitu ya, karena lurus jalan terus gitu ya. Gitu ya. Efeknya luar biasa ini Bun. Ketika pemahaman soalan takdir, soalan ini nggak beres, efeknya begitu. Saya itu pernah ya sampai membaca ada 13 lapis kalau wanita mau dandan. 13 lapis, 13 cara coba, mulai dari cleanser, asedo, blason, jelentir, maskara, saya nggak tahu apa itu. 13 lapis. Sementara laki-laki cuma 1, raup. Rampung gitu. Seraup rampung itu laki-laki. Ya. Nah, kemarin saya itu melihat ya, beberapa itu ada yang kemudian melihat ketika Ramadan, ya Allah, ibu-ibu itu ada yang pakai mukena yang namanya motifnya itu motif macan tutul. Saya khawatir ketika berdoa bukan amin tapi raw. Bukan amin tapi raw. Macan tutul ya. Ya. Maka apa yang kemudian harus kita sikapi di dalam lingkaran ini cuma 2. Nek sekiranya dirasa apik ya bersyukur, kalau sekiranya kemudian mungkin berbeda yang lain ya bersabar aja. Ya. Nah, inilah kemudian sikap kita terhadap sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah, tenang aja, woles aja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, malah pada lupa yang di sini. Yang di sini ini yang sebenarnya justru menjadi wilayah pilihan kita. Lingkaran mukhayyar, lingkaran ikhtiari. Lingkaran kita bisa memilih kita mau ngaji atau kita mau gosip, itu pilihan kita. Maka di situ ada hisab. Disitulah nanti ditanya penggunaan waktu kita, penggunaan harta kita, dari mana harta kita. Kenapa? Karena itu pilihan kita. Maka Allah tegaskan tadi, kita ulangi, wa nafsi wa masawaha falahma fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, pokoknya setiap diri manusia diilhamkan ada fujur, ada takwa. Silahkan milih dengan konsekuensi masing-masing. Ya, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sing menyucikan jiwanya insya Allah beruntung, tapi kemudian yang ngotorinya dia yang merugi. Maka ini dihisab. Dihisabnya dengan apa? Dengan modal ini nih, ahkamul khamsah, hukum yang 5. Hukum yang 5 itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka di sini ada hukum itu. Maka nanti ditanya, hidup kita itu banyak haramnya atau banyak wajibnya, banyak sunnahnya atau banyak makruhnya. Itu di sini. Inilah pilihan hidup kita. Maka fokus kita itu di sini sebenarnya, di lingkaran mukhayyar. Maka kalau kemudian kita hadir ke sini karena pilihan siapa?
pilihan kita, maka Allah kasih pahala. Ya, kasih pahala. Pertanyaannya, terus takdirnya Allah di mana? Kalau kita gambar gini, Bu, ini takdirnya Allah di sini. Weng. Ini takdirnya Allah. Artinya apa? Allah mentakdirkan kita untuk punya pilihan, betul? Nah, itu takdirnya Allah. Berarti kalau kita sholat, takdirnya Allah. Takdirnya Allah untuk ngasih pilihan. Kowe arep sholat pora. Allah juga mentakdirkan kita punya pilihan. Kowe milio, itu juga kehendak Allah. Allah ngasih pilihan. Maka ini adalah bentuk keadilan Allah. Maka besok tidak ada yang protes. Ya Allah, kenapa? Sudah tak kasih 2 jalan. Ya, Allah itu maha adil. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa sederhana, ini wilayah pilihan manusia. Pilihan manusia. Pilihan hidup manusia. Pertanyaannya, terus, oke, sampai di sini paham Bu ya? Karena kalau belum nanti pasti bermasalah di dalam memahami hidayah. Kalau di sini sudah paham, kita lanjut. Pertanyaan, hidayah itu dimukhoyar atau mujbar? Pokoknya ya. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, terus Ustadz, kalau hidayah itu di lingkaran pilihan manusia atau ketentuan Allah, maka mari kita baca ayatnya. Nah, ini penting. Bunda-bunda sekalian, maka bicara soalan hidayah, kalau terbatas kepada surat Al-A'raf ayat 178 tadi, maka tadi berarti kuabeh itu karena Gusti Allah. Tapi mari kita baca ayat yang lain. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 27. Surat Ar-Ra'd ayat 27. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, ya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalannya bagi orang yang bertobat. Berarti dalam ayat ini ada peran manusia enggak? Ada. Allah menunjuki bagi siapa yang bertobat. Ada manusia di situ. Ada taubatnya manusia. Oke. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 15. Ya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Ada peran manusia di situ? Ada. Oke. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Ada peran manusia di situ? Ada. Ya. Pertama, ada Allah. Kedua, tadi ada manusia. Kemudian berikutnya juga ternyata apa? Ya. Misalnya surat Saba ayat 50. Ya, surat Saba ayat 50. Ya. Kul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Murni manusia ini. Oke. Nah, ini ada yang lain. Surat Ali Imran ayat 69. Surat Ali Imran ayat 69. Saya bacakan artinya aja biar cepat. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Ada peran orang lain. Di sini disebutkan ahli kitab, tapi secara pengertian adalah ada orang lain. Ada Allah, ada diri sendiri, ada orang lain. Kemudian berikutnya, ya, surat An-Nisa ayat 60. Ya. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida.
dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka. Peran siapa berarti ini? Setan. Oh, ternyata soalan hidayah dan juga kesesatan, hidayah atau dolalah. Jadi hidayah itu petunjuk, dolalah itu kesesatan. Oh, ternyata ada banyak. Yang pertama tadi Allah. Yang kedua manusia atau diri sendiri, manusia. Oke, ini orang lain. Orang lain. Berikutnya adalah setan. Oh, ternyata inilah kalau kita bicara soalan bagaimana alur hidayah dan juga alur kesesatan. Tapi bagaimana maksudnya? Maka ternyata hidayah itu sepenuhnya dari Allah, tapi ngasihnya tidak langsung. Berarti ada prosesnya. Hidayah itu dari Allah. Hidayah itu Allah yang menggenggam. Tapi ketika Allah memberikan, ada perantara. Ada sesuatu yang harus kemudian dilakukan. Artinya apa? Tidak langsung. Jadi kalau ditanya, hidayah dari siapa? Yakin dari Allah. Tapi tapi mendapatkannya tidak langsung. Harus ada perantaranya, harus ada prosesnya. Seperti misalnya Pak Presiden mau ngasih bantuan, nggak mesti bantuan ambulan, nggak mesti Pak Presiden langsung nyoper dewe, kemudian ngasih BPK PSTNK, ndak. Tapi walaupun terkadang ada juga, misalnya di Afrika kemarin, itu ada bayi yang lahir tiba-tiba baca syahadat, maka itu bagian dari keajaiban yang Allah berikan kepada manusia sebagai contoh untuk berpikir bahwa semua itu terserah Allah, kan begitu kan? Gitu. Tapi kan itu bukan rumus umum. Itu hanya 1-2 saja. Nggak bisa digebiah uyah bahwa hidayah itu ya kayak kemarin, lahir tiba-tiba langsung bisa syahadat dan kemudian bisa mengislamkan ketika dia sudah gede, mengislamkan semua wilayah desanya. Itu kan 1-2 orang. Bagi kita orang awam, orang yang nggak mendapat seperti itu, Allah punya rumusnya. Kalau mau mendapatkan kemudahan dari Allah, ya. Maka kalau ngasih ambulan Pak Presiden ya melalui gubernur atau melalui lurah, RT atau apapun, nggak langsung. Begitu juga dengan hidayah. Pertanyaan, lalu bagaimana proses atau alur sebuah hidayah? Yang pertama, kalau ada yang mengatakan, aduh, aku belum dapat hidayah, makanya aku abot banget ngaji. Berat banget kalau mau berhijab. Berat banget kalau kemudian aku itu mau puasa. Sebentar, hidayah yang mana dulu? Kenapa? Karena ternyata Allah itu maha baik. Sampai kemudian Allah ngasih hidayah gratis. Nggak usah ngapa-ngapain, kita sudah dikasih. Namanya hidayah. Hanya hidayah, bukan haji ya. Hidayah khalqiyah. Gratis untuk semua manusia. Enggak pandang bulu, mau manusia yang berbulu maupun tidak, Allah kasih. Ya. Hidayah khalqiyah. Apa itu? Hidayah berupa kecenderungan manusia itu bisa memilih baik dan buruk. Apa alatnya? Akal. Jadi akal itu hidayah. Akal itu petunjuk. Karena dengan akal manusia itu bisa milah-milih mana yang baik, mana yang buruk. Jujur misalnya, jujur itu dari lahir walaupun katakanlah nggak Islam, semua manusia mengatakan jujur itu baik, bohong itu buruk, ya kan? Tapi tidak selamanya jujur itu baik. Makanya akal itu terbatas. Tidak selamanya jujur itu baik. Contoh, seorang istri masakannya wasin pol. Ya, wasin banget. Seorang suami nek jujur, apa yang terjadi? Berantakan rumah tangganya, malah harus bohong. Makanya jujur tidak selamanya baik. Ya. Gimana Pak masakannya? Masya Allah. Seperti samudra Atlantik gitu. Wasin pol. Ya. Ada nenek-nenek usianya misalnya 70 tahun,
pengen menyenangkan suami, dandane moblong-moblong, wah pakai gincu, pakai kemudian pakaian Cinderella, pakai high heel, tiba-tiba kakeknya datang dari sawah, gendruwo gitu ya, karena jujur ya kan. Lah kalau jujur malah wah, makanya harus beruang. Masya Allah, istriku tersayang adalah wanita paling cantik serumah. Karena cuman berdua hidupnya. Okay. Maka dengan akal ini manusia itu bisa memilah-memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tapi sementara waktu, karena akal sifatnya terbatas. Tapi ini alat yang luar biasa. Maka dengan akal manusia bisa berkreasi luar biasa. Yang namanya kambing dikasih kedelai ya cuma jadi makanan. Cuma jadi langsung dimakan. Tapi kalau manusia dikasih kedelai jadi apa? Jadi tempe, tahu, susu, kedelai, peyek, wah semuanya. Ya tempe bacem, tempe goro, semua. Kenapa? Karena punya akal berkreasi. Kambing atau sapi dikasih singkong, telokaspo itu ya cuma dimakan selesai. Tapi kalau manusia jadi apa? Macam-macam, ya kue, ya cemplon, ya getuk, ya macam-macam. Kenapa? Karena punya akal. Makanya monyet itu kalau dinasehati gimana pun dia tidak akan nurut. Kenapa? Ya tidak punya akal. Contoh misalnya, sebelumnya, mohon maaf banget, saya sudah minta maaf ya, ini sudah minta maaf. Contoh misalnya, ada uang 3 miliar dengan ada pisang standar. Monyet pilih mana monyet? Saya sudah minta maaf. Mau dijelaskan dengan dalil apapun, nyet gini nyet. Ini loh, ini tuh uang 3 miliar. Ini cuman pisang standar. Mbok ya kamu mikir nyet, ini bisa kamu untuk beli tanah, tanahnya ditanami pisang. Kamu bisa panen setiap hari. Dijelaskan lama banget. Monyet tetap milih pisang. Terima kasih. Makanya nanti kalau ada emak-emak, ada gadis atau mungkin ada siapalah muslimah dikon jilbaban ki ora gelem-gelem. Kowe jilbab ngene lho, bla bla. Ora jilbab nih wis tukoke pisang. Tukoke gedang nih rampung. Ya sesuk tak kirimi standan. Kon salat ra gelem, kok ora gelem wis sesuk tak kirimi gedang ya. Ya. Hidayah khalqiyah. Semua manusia dikasih. Allah nggak pandang bulu, semua dikasih. Ini apa? Akal manusia, Masya Allah. Maka dengan akal ini manusia itu bisa kemudian ya mencari kebenaran. Dengan akal ini manusia bisa kemudian membedakan baik dan buruk untuk sementara waktu. Maka posisi akal di dalam Islam itu tinggi sekali. Bahkan para ulama mengatakan agama hanya untuk manusia yang berakal. Maka orang gila dalam Islam tidak ada dosa, tidak ada pahala, nggak ada taklif hukum. Orang gila itu nggak ada dosa, nggak ada pahala loh. Yang dihitung di akhirat ketika warasmu banyak taat atau banyak maksiat. Lalu bagaimana kalau dari lahir sampai dia meninggal itu kemudian gila, nggak waras? Maka nanti di akhirat ditanya satu pertanyaan. Kamu masih ingat dengan penciptamu? Iya, Allah. Oke, mandikan. Kemudian masuk ke dalam surga. Dadi wong edan kepenak. Di akhirat cuma ditanya satu pertanyaan. Lah kita banyak banget pertanyaan. Anakmu piye? Salatmu piye? Ya Allah, ngerti ngono dadi. Ya. Astagfirullah. Oke. Hidayah khalqiyah, akal. Tapi akal ini terbatas. Akal terbatas. Ya. Contoh. Jangan pakai Islam dulu, jangan pakai Quran dulu. Contoh. Apa bedanya makan dengan tangan kanan dengan tangan kiri? Beda nggak? Beda. Bedanya cuman apa ya? Cuman tangannya aja. Tapi sama-sama masuk ke dalam mulut. Akal nggak bisa membedakan. Jangan bawa Islam dulu ya, jangan bawa Islam. Pokoknya jangan bawa Quran, Islam, jangan bawa hadis. Pokoknya dengan akal aja. Nggak bisa akal membedakan. Emang kalau kemudian makan dengan tangan kiri terus keliru, kuis Sri Mulat nih ya, gitu ya. Sri Mulat. Nggak bisa. Apa bedanya hubungan
laki-laki yang sah, suami istri dengan kumpul kebo. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama kalau kata Rasulullah seperti timba masuk ke dalam sumur, seperti pedang masuk ke dalam sarung. Ya seperti itu, akan bisa membedakan. Dan sedihnya, setiap manusia berbuat salah, sing disalahke makhluk lain. Selingkuh, sing disalahke kebo, kumpul kebo. Rumput tetangga lebih hijau. Salah rumput opo? Kebo salah opo? Ya, ada orang yang salah dikatakan kambing hitam. Kambing gede-gede, setane ra ngene lho. Iya, manusia iki jan opo-opo sing salah nih. Ya. Badan nggak enak, yang disalahkan angin. Masuk angin duduk. Aku ket mau anginnya bilang, aku ket mau melayu-melayu terus ora tau lungguh ya. Wah, aku sing disalahke ya. Nah, iki manusia itu begitu. Ya. Akal. Akal ini terbatas. Maka ketika manusia hanya mengandalkan akal, maka justru dia akan hancur. Bicara warisan, diserahkan ke akal. Berapa banyak ya hari ini keluarga yang awalnya rukun banget, anaknya rukun banget, harta di mana-mana. Tapi ketika orang tuanya meninggal, mulai itu yang namanya perkelahian antar saudara, saling mengancam. Bahkan punten banget, ada anak yang memperkarakan ibu kandungnya. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Kenapa? Karena standarnya akal. Kalau standar akal misalnya ada uang 100 juta, ternyata bapaknya meninggal, maka kemudian ada 3 orang anggota keluarga, ibunya atau berarti istrinya, ya. Ibunya, kemudian anaknya, yang satu kuliah, yang satu SD, semua pakai akal, berantakan itu pasti. Bu, ini bapak sudah meninggal, maka kita harus bagi warisan dan 100 juta. Gini aja bu, karena ibu itu sudah lama dengan bapak, sudah banyak makan harta bapak, dan saya nanti akan menjadi bapak juga akan menjadi pemimpin rumah tangga. Kita bagi saja, saya lebih banyak daripada ibu dan adik yang masih kecil. Seng SD ngomong, enak ae. Aku memang masih kecil, tapi aku bisa mikir. Maksudmu apa? Mas, sampean itu sudah makan harta bapak banyak. Dari SD, SMP, kuliah, aku JSD. Kudune sing luweh ya oke ki aku. Wong jenengan sokeh. Ibuke ngomong, "Le. Ra ngono carane. Sing gula wentah kowe kabeh ki aku." Akhirnya jambak-jambakan. Kenapa? Karena berpikir dengan hanya akal. Maka akal manusia itu terbatas. Kalau manusianya mengandalkan akal, maka hidupnya akan berantakan. Maka Allah kasih hidayah yang kedua. Kurang baik apa coba Gusti Allah itu? Allah itu maha baik. Hidayah yang kedua namanya hidayah irsyad wal bayan. Irsyad wal bayan. Irsyad wal bayan. Ya. Ini petunjuk. Ini penjelas. Maka ketika kemudian manusia itu bingung, ya. Manusia itu kemudian bingung, kemudian dia banyak perselisihan, maka Allah mengilhamkan, Allah kemudian memberikan hidayah yang kedua berupa petunjuk dan penjelas. Bentuknya apa, Bu? Irsyad dan bayan. Ya, bentuknya apa ini bentuknya? Apa? Al-Quran. Buku panduan, manual booknya Allah juga kasihkan. Silahkan buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. 213.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Manusia itu adalah umat yang satu, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Harusnya keturunan satu, sekeluarga harusnya itu nggak ada cekcok. Tapi namanya juga manusia, pasti ada perselisihan. Ya, manusia itu adalah umat yang satu. Maka kemudian timbul perselisihan. Setelah itu kemudian timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi manusia do cakar-cakaran, manusia berselisih, Allah tuh maha baik. Allah utus nabi yang kemudian dengan nabi itu disertakan juga kitab yang benar. Karena kita adalah umatnya Rasulullah, maka Rasulullah membawa Al-Qur'an. Maka sekarang kita lihat yang di kedua ini sebagai sebuah tuntunan, petunjuk. Ini yang batil, ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah, ini hitam, ini putih. Bentuknya kayak apa? Dijelaskan. Kayak gini dijelaskan. Ya. Kalau yang batil itu seperti ini, kalau yang hak itu seperti ini. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tapi ingat, Al-Quran itu bentuknya kalimat-kalimat banyak yang umum. Ya, banyak yang umum. Walaupun yang khusus juga ada. Maksudnya apa? Tidak kemudian semua kehidupan kita dicatat dalam Quran. Hukum mendoan, ya nggak ada. Apa sih hukum tempe? Dicari sampai kiamat kurang 2 hari nggak ada dalam Quran. Ya, kenapa? Karena Quran itu bahasanya umum. Maka dijelaskan oleh Rasulullah melalui perkataan dan perbuatannya. Itu masih kemudian ada perselisihan, dijelaskan oleh para sahabat, ijma sahabat, dijelaskan kemudian oleh para ulama. Maka ya, inilah Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Kalau bahasa saya, inilah surat cinta dari Allah. Supaya kita tidak hidup rusak, Allah kasih surat cinta berupa Al-Qur'an. Bunda-bunda mungkin dulu pernah ketika baru awal-awal menikah masih romantis banget. Dulu belum ada WA, belum ada SMS, belum ada dulu kirim-kiriman surat. Dulu nggak ada transfer, dulu pakai wesel. Fix sudah sepuh sampean ya. Wesel ya, telegram ya telegraf ya. Wesel. Ya. Kalau kemudian ada surat cinta dari suami dibaca terus, ya Allah, pakai kertas wangi. Ya, kertasnya wangi gitu. Ya. Gitu. Saya masih nyimpen itu, alhamdulillah ya. Oke. Dibaca setiap hari, kenapa? Ini dari yang tercinta, ini dia yang terkasih. Senang rasanya dibaca. Kenapa? Menyejukkan hati kita. Itu baru surat cinta. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Al-Quran? Ya Allah, banyak yang kemudian dapat surat cinta dari penciptanya, dari yang maha mencintai, tapi hanya dipajang di rak buku, hanya dipajang di lemari. Tapi kemudian kita mengatakan, aku cinta banget sama dia, tapi nggak pernah membaca surat cintanya. Maka yang punya bilang, mbeltut jarene gue. Ya, kalau ada seseorang yang dan bilang mencintai, aku mencintai seseorang itu, tapi kemudian ketika dikasih sesuatu nggak pernah menghargai pemberiannya, maka dia bilang omong kosong. Ya, masa? Ya. Maka ketika bunda-bunda sekalian di rumah itu ada Al-Quran. Sekarang mari kita lihat, mari kita pandangi, ya Allah. Ini surat cinta darimu ya Allah. Selama ini saya kemana saja ya Allah. Ini sampai berdebu ya Allah. Terus saya mengatakan aku cinta kamu ya Allah. Aku cinta engkau ya Allah. Tapi aku tidak pernah membaca surat cinta darimu ya Allah. Padahal surat cinta ini bukan hanya bicara soalan apa? Cinta-cintaan, bukan. Tapi ini isinya petunjuk dari Allah. Maka wajar banget kalau keluarga kita berantakan.
Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau banyak keluarga itu berantakan karena mereka jauh dari hidayah. Yang ini gak pernah mau belajar soalan Quran, gak pernah mau belajar soalan bagaimana rumah tangga Rasulullah, gak pernah belajar tentang bagaimana peran suami, peran istri. Makanya saya kemarin alhamdulillah banget menjodohkan 2 orang. Jadi mak comblang saya, satu adalah teman saya, satu adalah muridnya istri saya. Selisihnya 10 tahun. Ketika itu kemudian tuker-tukeran. Nah ini Bu, bedanya antara pacaran dengan ta'aruf. Yang pertama apa? Pakai CV, tuker-tukeran CV, ya. Nama apa, alamat, hobi segala macam, fisik, tinggi badan segala macam, kemudian visi keluarga seperti apa. Mereka baca, ya ditukar mereka kemudian baca di rumah masing-masing. Wow, saya tertarik ini kenapa? Visinya sama. Terus saya tanya, gimana? Lanjut atau enggak? Tat, boleh enggak? Lanjut. Kemudian di tahap ta'aruf berikutnya, ayo ketemu, sekalian nadzor. Akhirnya apa? Si cewek, cowok, saya dan si saya satu ruangan. Didampingi. Jadi tidak ada gombal-gombalan. Nek pacaran tuh mesti ono gombal-gombalan. Bapak kamu, ono ustadz Nggak mungkin kalau berdua-duaan kok tiba-tiba gombal-gombalan. Bapak kamu penjual sate ya? Loh, kok tahu? Karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku. Bapak kamu tentara ya? Kok tentara sih? Karena kamu kayak granat. Maksudnya apa? Ketika granat itu jatuh, granat itu kemudian ya pecahannya itu mengenai mataku, sakit, kucek, kemudian perih. Ketika aku buka mataku, semuanya itu hitam putih, yang berwarna cuma kamu. Gak usah dicatat, Gak penting. Akhirnya ceweknya juga mangkel ya. Bapak kamu penjual plastik ya? Iya kok tahu? Aku pengen muntah ini. Digombal-gombali, ya. Setelah itu kemudian berdua kita dampingi, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Visi rumah tangga saya gini. Terus ada titik krusial di mana? Oh, selisih usia. Oke, terus gimana? Orang tua saya begini, tua, ini juga orangnya udah sepuh banget. Bagaimana nanti tinggalnya? Udah beres, ketemu yang ketiga. Gimana? Bismillah, tat, saya udah istikharah, saya udah bla bla, lanjut. Bismillah. Ternyata yang cewek, yang cowok sudah cerita semua kepada ayah sama yang satu sama bundanya, yang satu sama ayahnya, karena dua-duanya satunya udah meninggal semuanya. Akhirnya apa? Malah masya Allah, niatan yang baik, cara yang baik, Allah percepat. Rencana berdua, Ustadz Bismillah, saya berniat untuk khidbah. Khidbah itu melamar. Ya, kalau iya alhamdulillah, kalau enggak Allahu Akbar. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian oke, Bismillah, secara itu sudah oke. Kemudian bilang ke orang tua ternyata masya Allah karena niatnya baik, mungkin Allah juga mempermudah. Akhirnya rencananya itu tahun depan masih jauh. Ternyata ibunya bilang, wes Bismillah, ini prosesnya baik, Bismillah. Saya usul 17 November. Kemarin nikah, masya Allah. Akhirnya inilah yang disebut dengan menjaga kesakran pernikahan. Itu bukan hanya pada saat pernikahan, tapi proses kesana dijaga. Nah ini penting. Pertanyaannya kok saya membahas tentang pernikahan ini? Saya tidak kemudian modus golek janda, enggak. Mohon maaf, saya aliran satu istri. Satu di Bogor, satu di Jogja, Ngapunten ibu-ibu, pintu hati saya sudah tertutup. Tapi lupa dikunci. Ijih songo. Jujur Bun, saya kemarin ditanya, Ustadz pernah nanya nggak poligami ke istrinya? Tak bilang, pernah. Apa jawabnya? Istri bilang, boleh karena Allah bolehkan. Justru ketika istri saya bilang boleh, saya yang gemeteran. Kemarin ada yang kemudian mengatakan ini, pada saat saya ngisi di Jalan Damai, ada yang bertanya, Ustadz, ada laki-laki yang nanya gini, Ustadz, daripada selingkuh kan mending poligami. Tak bilang gini, selingkuh alasannya apa? Nafsu kan? Kalau selingkuh itu karena nafsu, dibandingkan dengan poligami juga hanya karena nafsu, itu rendah sekali. Saya mau tanya, emang kemudian selingkuh berapa sih nikmatnya? Paling cuma 5 menit.
Kalau itu 5 menit, itu alasannya juga untuk alasan poligami, itu salah, rendah sekali. Kenapa? Karena poligami itu bicara soalan tanggung jawab. Bukan hanya bicara soalan perbandingan daripada selingkuh. Enggak begitu mikirnya. Tapi apa? Soalan tanggung jawab. Punya istri 1 harus tanggung jawab. Punya istri 4 juga harus tanggung jawab. Jadi bukan bicara masalah daripada selingkuh. Enggak begitu syariatnya. Nah itu. Makanya kalau saya pengen, ya Allah, moga-moga saya langgeng sama istri saya gitu. Nanti ketika kemudian meninggal, mungkin saya akan tanya dulu, boleh nggak nanti kalau sudah meninggal, apa kemudian saya nikah? Mungkin akan jawab, boleh, tapi punya 3 syarat. Terus meninggal kok 2 syarat. Yo misalnya aku meninggal duluan gitu ya, punya syarat. Syarat pertama apa? Pokoknya kamu boleh menikah lagi, tetapi ya nafkah kepada anak-anak nggak boleh kurang. Kasih sayang pada mereka boleh. Oh siap. Yang kedua, kamu boleh menikah lagi, ya Abi boleh menikah lagi setelah kuburanku mengering. Siap. Yang ketiga apa? Sirami terus kuburanku. Jok kapan garingi? Ya. Kapan garingi? Ya Allah, apalagi nih musim hujan. Kasih dong. Kembali lagi sini. Maka kemudian wajar kalau kemudian rumah tangga berantakan. Ini level rumah tangga, belum kita naik level masyarakat. Contoh ketika kemarin sedih banget, Jogja terkenal dengan kemarin tuh ya. Allahu Akbar, ya Allah. Saya tuh orang Jogja asli, tiba-tiba di sosial media Jogja kota miras itu, ya Allah. Kenapa coba? Miras itu jelas haram. Miras itu jelas dilarang oleh agama, tapi kok dikei izin ngono lho. Kesasar itu. Ya Allah. Ya. Nah, bunda-bunda sekalian, artinya apa? Ketika manusia itu hanya mengikuti kita akal itu hancur, ya. Ketika manusia hancur, ketika manusia kemungkinan bisa hancur, maka Allah sayang banget sama manusia. Allah turunkan hidayah yang kedua, irsyad wal bayan. Biar kita itu tidak sengsara, biar kita itu jalannya terang, maka Allah kasih Al-Quran. Wes dikai loro, kok masih kemudian berat sekali, ya Allah, aku berat menjalani, aku sudah taat ya Allah, tapi berat ya Allah. Allah kasih yang ketiga. Wes kurang baik apa Gusti Allah itu? Yang namanya hidayah taufikiyah. Taufikiyah. Hidayah taufikiyah. Nah, ini yang tidak gratis. Kalau yang akal, monggo, semua manusia dikasih. Yang Al-Quran, semua manusia bisa mengakses. Tapi hidayah taufikiyah ini butuh perjuangan, nggak gratis. Berupa apa hidayah taufikiyah? Kemudahan dari Allah ketika kita pengen taat. Tiba-tiba pengen sedekah, kok ringan banget rasanya. Atau mungkin ketika kita pengen banget, misalnya aku pengen arisan, wah nengkono ketemu yuyu ini ya banyak, tapi ternyata kemungkinan besar di sana ada ghibah segala macam. Misalnya tiba-tiba ketika mau berangkat udan deras banget, badai, tsunami segala macam gitu ya, sampai kita batal ketemu reunian, bisa jadi itu cara Allah untuk menghindarkan kita dari kemaksiatan. Masya Allah. Artinya apa? Ini harus kita upayakan. Maka kenapa ya seorang penjual es teh setelah kasus itu, Bu, saya pengen jualan es teh saya, Bu, langsung umroh ya, kasih uang 100 juta, kasih beasiswa, ada yang belikan rumah. Saya jadi mikir, oh beli rumah itu gampang, modal jual. Saya ngelihat bapak-bapaknya, jujur Bu, saya tuh ngelihat bapaknya itu nangis, saya sakit hati saya itu. Ya Allah, semua pada ketawa, tapi kemudian bapaknya itu diem. Itu maksek rasanya itu. Itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat, ternyata
Ketika ditanya tetangga-tetangganya, seperti apa sih kanson haji itu? Ternyata Bun, dia sudah melakukan proses yang sangat unik sekali, lama sekali. Seorang ayah yang pejuang pekerja keras, dan apapun kondisinya nggak pernah ngeluh dan banyak bantu warga. Ternyata itu proses yang dia lakukan, maka Allah kasih itu hidayah taufikiyah. Mudah banget itu. Maksudnya apa? Inilah yang disebut tidak langsung. Orang mak bedunduk, tapi setiap orang itu melakukan proses ya yang benar dulu, baru Allah mudahkan. Masya Allah. Ya ampun Bu, nek mengke badhe jualan es teh mengke mawon nggih. Nanti janjian sama saya nanti ya. Ya. Ustaz, saya meminta. Ada apa Pak? Ada Pak? Ustaz, saya itu takut Ustaz. Kenapa? Saya itu sekarang itu kerja di bank, dan bank itu kan riba. Saya gimana Pak? Gimana Ustaz? Gimana? Saya itu takut Ustaz, karena riba itu gini-gini. Tak bilang nih, Pak, peliharalah kegelisahan itu. Berarti hati Bapak masih hidup. Karena gelisah itu terkadang menjadi pintu hidayah. Peliharalah Pak. Nangis enggak apa-apa Pak. Ini nangis karena pengen taat pada Allah. Ini pintu hidayah. Ya. Maka saudara sekalian, hidayah taufikiyah ini harus kita upayakan. Ya, dengan amal kita juga dengan doa kita. Maka kita sering berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Ya Allah tetapkan hatiku ya Allah dalam dinmu ya Allah, dalam kebenaran ya Allah. Atau juga ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita minta kepada Allah untuk apa? Mendapatkan hidayah taufikiyah. Ya. Maka ya di dalam surat Muhammad ayat 59 atau ayat 9. Coba nanti dicek bunda-bunda sekalian yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 9 atau 59. Coba nanti dicek. Ya. Surat Muhammad ayat yang artinya barang siapa, wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu diartikan sebagai barang siapa taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dia memperjuangkan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan meneguhkan, Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan kedudukannya. Coba ya, menolong agama Allah. Oh enggak, 9 enggak ya? Menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7. Ya. Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, maksudnya menolong agama itu berarti bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ya. Kalau sudah Allah yang menolong, ya, nggak akan ada yang kemudian bisa menzalimi kita, ya. Ya Muhammad aja. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Berarti untuk mendapatkan pertolongan Allah ada upaya? Ada, ya, yaitu apa? Bersungguh-sungguh. Makanya ketika abot banget ikut pengajian, ada doanya. Doanya Allahumma paksain. Saya nggak ada resep lain, Bu. Oh enggak, pokoknya dipaksain aja. Wes kudu dipaksa. Lah engko ngantuk rapopo. Tidur di pengajian itu insya Allah lebih berkah insya Allah ya. Biasanya di paling belakang ya. Senderan. Ya, deket tiang ya. Pokoknya memang kebaikan itu harus dipaksa dulu.
Nggak akan bisa namanya ikhlas itu terbentuk sendirian, nggak akan bisa, harus dipaksa memang. Ya, harus ada upaya di situ, baru Allah nanti mudahkan. Ya. Rasulullah saja ketika perang Badar 300 orang melawan 1000 orang. Rasulullah itu kemudian mengerahkan daya upaya dulu sampai Rasulullah kemudian ini udah mantap ini, akhirnya kemudian beliau berdoa kepada Allah ya, bahwa ketika engkau tidak menolong kami ya Allah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Ya, sudah ditintik bagaimana, wah luar biasa. Gimana? Pada saat Ramadan ya, mereka kemudian puasa, lawannya 1000 orang. Ya nggak mungkin menang, tapi Allah udah berjuang dulu aja. Tiba-tiba ketika berjuang, kemudian Allah mengutus para malaikat. Maka di dalam banyak sejarah dikatakan bahwa tiba-tiba ketika pedang itu belum menebas leher musuh, tiba-tiba udah hilang duluan. Itu orang-orang kafir itu. Loh, siapa ini yang nebasin? Para sahabat, aku heran itu. Tapi apakah sahabat diam dulu? Enggak, berjuang dulu. Allah tuh mau menguji kita, kesungguhanmu seperti apa. Baru kemudian Allah nanti kasih kemudahan-kemudahan. Maka inilah ya bicara soalan hidayah. Maka kalau dia mengatakan aku belum dapat hidayah, hidayah yang mana? Jangan-jangan karena tidak berjuang, maka hidayah itu dijemput. Kalau boleh saya katakan, saya boleh andaikan, saya boleh misalkan hidayah itu seperti sinar matahari. Setiap ini ada sinar matahari, maka sinar matahari itu akan menerangi ruangan yang gelap kalau yang punya membuka jendela atau pintu. Lah kita nggak pernah buka jendela kok mengharapkan sinar matahari. Oh, nggak bisa. Bagaimana cara membuat jendela? Memaksa diri ikut kajian, mendengarkan. Ya kalau melihat YouTube jangan lihat TikTok, jangan hanya soalan hiburan, jangan yang receh-receh, tapi kemudian mulai itu melihat Ustadz Abdul Somad, ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada, ya. Mulai ngelihat Ustadz Adi Hidayat. Baik fokus perhatikan, masya Allah, ya. Bukan kitab At-Tibyan halaman 34 pojok kanan atas, itu ya. Atau mungkin lihat Ustadz Hanan Ataki misalnya. Para pemuda hijrah. Nah, ini. Kalau kamu nggak cantik nggak apa-apa, kalau kamu nggak ganteng nggak apa-apa, tapi kan kamu punya Allah. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ibu pengen banget ngundang Ustadz Abdul Somad, sibuk, ngundang saya aja. Nanti saya tak kayak Ustadz Abdul Somad, ya. Ya. Pengen agim, ya. Kak Jeffrey almarhum, Bu. Serem nanti, ya. Agim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati dan tera hidup ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hidupnya, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Jagalah balon ku hati. Ya. Nah, bunda sekalian, maka inilah alur ya rumus hidayah. Kalau ada yang mengatakan aku tuh belum dapat hidayah, karena ragelem mikir, karena nggak mau berjuang. Allah nggak ngasih kemudahan di dalam ketaatan. Ya. Maka bunda sekalian, inilah yang kemudian kita bahas di pagi hari ini tepat jam 10. Moga-moga yang saya sampaikan bisa menjadi pembuka cakrawala pikiran kita, sekaligus nanti bisa mempengaruhi bukan membuka kodam, bukan ya. Ya, nggak boleh. Oke. Bisa membuka pikiran kita, kemudian pikiran itu akan mempengaruhi pola tingkah laku. Hakikat dari yang namanya pengajian itu bukan untuk memperkaya ilmu, bukan, tapi untuk terus menerus memperbaiki amal-amal kita. Kita ngaji bukan untuk kaya-kayaan ilmu, bukan, tapi untuk memperbaiki amal-amal kita. Ya, maka bismillah, moga-moga ya
Yang saya sampaikan itu bisa menjadi nasihat khususnya untuk saya pribadi, juga untuk bunda-bunda sekalian, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan menyempurnakan forum kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah mengijabahi doa kita dan memberikan yang terbaik atas apa yang kemudian kita upayakan. Mari kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-Mu yang penuh dosa, maka ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa lisan kami ya Allah. Lisan ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kami pernah mungkin bertengkar dengan pasangan hidup kami. Kami pernah membentak anak-anak kami. Kami pernah membicarakan keburukan tetangga kami. Kami pernah membentak tetangga kami. Kami pernah cekcok dengan orang lain. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa lisan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada lisan kami untuk mengatakan hal-hal yang baik saja ya Allah. Dan hindarkanlah lisan kami dari perkataan yang buruk. Hindarkanlah lisan kami dari perkataan yang kotor ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan telinga kepada kami. Engkau berikan mata, kepala, tangan, kaki, semua ini ya Allah penuh dengan dosa. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami selalu mohon kepadamu ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afandal hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah iman Islam dalam diri kami ya Allah. Semoga kami istiqomah di dalam iman dan Islam ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, maka semoga kami dalam kondisi husnul khotimah ya Allah. Ketika Engkau panggil kami ya Allah, semoga lisan kami mengucapkan kalimat terakhir yang mulia ya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, panggil kami ketika kami sujud kepadamu ya Allah. Panggil kami ketika kami sedang puasa ya Allah. Panggil kami ketika kami sedang membaca Al-Quran ya. Panggil kami ketika kami sedang sholat ya Allah. Panggil kami ketika kami sedang melakukan kebaikan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari su'ul khotimah ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami husnul khotimah ya Allah. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikanlah pasangan hidup kami adalah pasangan yang bisa membuat kami lebih takwa kepadamu ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang menunjukkan hati kami ya Allah. Anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, ahli Quran ya Allah, ahli kebajikan ya Allah, ahli ibadah ya Allah. Jika kami meninggal duluan ya Allah, maka semoga anak-anak kami tetap dalam ketaatan ya Allah. Setiap hari mereka mendoakan kami ya Allah. Setiap hari mereka istighfar untuk kami ya Allah. Setiap hari mereka membacakan Quran untuk kami ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Dekatkan mereka dengan kebaikan. Limpahkan hidayah kepada anak-anak kami. Dan jauhkan mereka dari keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Kami tahu ya Allah, kami penuh dengan dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, semoga amal kami di pagi hari ini adalah cara kami untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Maka ya Allah, gugurkanlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami punya teman ya Allah, kanan, kiri, depan, belakang kami ini ya Allah, yang bersama-sama dengan kami duduk di majelis ini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari prasangka ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari pergunjingan ya Allah. Jauhkan kami dari kata-kata kotor kepada saudara kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Kami mohon ya Allah, satukan hati kami karena-Mu ya Allah. Satukan hati kami karena Islam ya Allah. Satukan hati kami karena kebaikan ya Allah, karena ketaatan kepada-Mu ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami ya Allah, di akhirat nanti kami saling menyapa di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, moga-moga setiap kami bisa saling tolong menolong, bukan hanya di dunia ya Allah, tapi moga-moga kami bisa tolong menolong nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Kami mohon ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkanlah mereka, sabarkanlah mereka, dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus membantu mereka ya Allah, hingga mereka terbebas dari penjajahan Israel laknatullah ya. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian benar sekalian, moga-moga doa kita dikabulkan dan moga-moga kita sehat walafiat dan mendapatkan hidayah taufikiyah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kompat dicuri santen menawi lepat nyuwun ngapunten peyek diremet-remet remuk nggih matur nuwun. Moga-moga kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.